to believe, bertindak, then you will see. Amen. Lain levelnya sekarang. Kalau cuma lepas dari Mesir, see and believe cukup. Sekarang urusannya mau memiliki negeri Kanaan. You see? Berbeda levelnya. Take a look at this. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Udah mencelupkan kaki loh saudara. Waktu kaki itu masuk, tercelup, belum terjadi apa-apa. Nyebur dulu, baru ada mujizat. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun di hulu melonjak menjadi bendungan. Air kok bisa jadi bendungan? Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. That was a mighty big miracle. Nobody can even envision what's gonna happen, the prosesnya itu seperti apa, nggak ngerti. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Wow, that's what's gonna happen. Bandingkan dengan dulu. Ini Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak orang Israel, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah kamu orang Israel? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan. Jangan takut, berdirilah tetap dan bukan percaya, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Begitu masuk Kanaan, yang perang siapa? Mereka yang perang. Amin saudara. Waktu keluar Mesir, dia diam aja, Tuhan berperang. Masuk tanah Kanaan, perang saudara. Haleluya. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel. Ketika, not before, only after. After they saw. Ketika dilihat orang Israel. Ketika dilihat apa ini? Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ini saya nggak kelihatan di sini. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jadi dilihat, maka percaya. They see, then they believe. Untuk keselamatan dan kelepasan dari belenggu dosa dan iblis, cukup see and believe. See Jesus on the cross, believe He paid for your sin, sickness become a curse, that's it. Tapi untuk memiliki janji Tuhan dan tanah perjanjian dibutuhkan believe and see. Kemarin saya sudah bicara tentang your book. All those things are your promised lands. Amen. Individually, there's promised land, but your individual promised land is interwoven into a corporate promised land. Anda yang di Houston, you punya promised land itu kalau disambung-sambungin satu dengan yang lain, akan menjadi a corporate promised land untuk IFGF Houston. Amen, saudara? But in order to possess that, you have to believe together. You have to take a step together. Sama seperti yang sudah terjadi di Austin. They believe together, they're going to have a building. They take a step together. Now we have a building. Amen. Amen. That's the process. Pahlawan iman. Oh, ini panjang lah. Ini kan Ibrani 11, daftar pahlawan iman. Ada Habil, ada Henok, ada macam-macam Nuh, ya, Abraham, Ishak, Yakub. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi hanya dari jauh melihatnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Di Galatia 3 ayat 6 dikatakan begini, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Semua Anda, saudara, are you children of the faith? Yes? Are you the children of Abraham? Are you the children of Abraham? Yes? Pertanyaan saya, why are you not the children of Noah? Why are you not the children of Habil, Abel? Why are you not the children of Enoch? Sama-sama di daftar pahlawan iman Ibrani 11 kan? Why Abraham? Why? Let's see ya. Mengapa mereka yang hidup dari iman disebut sebagai anak-anak Abraham bukan anak Habil, Henok atau Nuh? Nih, karena iman persembahan Habil diterima dan ia mendapat kesaksian bahwa ia dibenarkan. Tapi dia dibenarkan sendirian. Didn't help Cain. Yang selamat cuma Habil sendiri, ya enggak? Karena iman Henok dinyatakan berkenan dan diangkat ke surga tanpa melewati kematian. Tapi yang diangkat ke surga tanpa lewat kematian cuma Henok aja kan? By the way, menurut saya, ini juga nggak ada di Alkitab, menurut saya, nanti sampai surga, you akan sulit ketemu Henok. I'm sure he's there, tapi you will not find him. Karena dia, menurut saya, dia lagi ngumpet. Kenapa dia ngumpet? Karena dia takut diketemukan sama istrinya. Karena waktu dia cabut sendiri, istrinya ngamuk. Gila, lu pergi sendirian, nggak ngajak-ngajak gitu. Just kidding, okay, just kidding. Jadi sampai surga dia ngumpet takut, dia takut sama istrinya. Dia ninggal nggak sembarangan gitu ya. My point is, Henok itu berkenan pada Allah, tapi dia berkenan sendirian. Karena iman Nuh dan keluarganya taat petunjuk Allah membangun bahtera dan selamat dari air bah. Tapi ya cuman keluarganya dia doang. Kalau Abraham, apakah perbedaan iman Abraham dengan yang lain? Ini saudara. Dan kitab suci ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. The reason you are the children of Abraham is because of this. Semua itu, pahlawan-pahlawan iman, mempunyai iman untuk dirinya sendiri. Tapi Abraham mempunyai iman untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Itulah sebabnya kita bisa berada di sini. Kalau enggak cuman Yahudi semua, saudara. Gara-gara Abraham, olehmu semua bangsa akan diberkati. Kita sekarang diberkati dengan keselamatan. Amin, saudara. Isn't that wonderful? Nah, kalau saudara diberkati oleh berkat Abraham, dan Anda adalah anak Abraham, berarti Anda akan meneruskan berkat Abraham. Betul nggak, saudara? Berarti mandat yang sama, olehmu semua bangsa akan diberkati, itu tidak hanya berlaku untuk Abraham, tapi berlaku untuk anak-anak Abraham juga, amin. Haleluya. Memang untuk menjadi berkat buat segala bangsa, perlu iman, saudara. Perlu believe and see kind of faith. Perlu bertindak masuk ke dalam sungai itu. Perlu tindakan yang demikian. That's what it takes. That's what it needs. Ini Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. You know, Indonesia itu ada Pancasila, ya enggak? Kalau bangsanya Tuhan itu ada Dwisila. The foundation of the people of God, there's one covenant, yang ngasihnya 2 hal. Number 1, sila pertama. I will bless you, tahu nggak sih? Itu Tuhan ngotot banget, He wants to bless you. Jadi kita ya silakan, nggak apa-apa. Tuhan tuh saking ngototnya, dia ngomong ini 5 kali. 3 kali kepada Abraham, 1 kali kepada Ishak, 1 kali kepada Yakub. Setelah itu dia panggil dirinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya orang ingat kenapa bangsa ini ada. Karena dia mengikat perjanjian, I will bless you.